Apa kabar semuanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, coba lihat di samping sebelah kiri kanannya apakah masih ada sampah yang berserakan. Tolong dikutip. Coba caranya tutup pintunya biar kita boleh pembelajarannya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Ramadhani Adis, Hadir, Pak. Sahana Adila, Yuni Rahayu, Sandi Ahmad Irja, Tiara Pionita, Nggak hadir, Pak. mana dia? Sakit. Siapa teman dekatnya? Anak mana dia? Dia ini absen sudah 2 kali. Kalau sekali lagi absen, kemungkinan dia nilainya di bawah KKM. Bisa jadi dia tinggal kelas. Ingatin ya sama dia. Oke. Dia kelas tadi. Suratnya ada? Oke, baiklah. 2 orang yang tidak hadir ya. Pada materi minggu lalu kan kita membahas tentang gelombang optik. Sebelum Bapak jelaskan yang materi selanjutnya, apakah ada yang masih ingat gelombang optik itu apa? Saya Pak. Nah, coba Sandi, apa itu? Materi sebelumnya biotik Pak. Nah. Kalau biotik itu dibagi dia itu dari 2 Pak. Kalau bio itu artinya itu makhluk hidup. Sedangkan optik itu dia berhubungan dengan berkas cahaya Pak. Atau bisa juga dengan penglihatan. Gitu. Nah, bagus Sandi. Coba kamu sana jelasin yang apa dibilang Sandi? Bio itu terdiri dari 2 kata, Pak. Yang dimana bio itu adalah makhluk hidup, terus itu bersangkutan dengan berkas cahaya dan pakaian matahari. Oke, berarti materi minggu kemarin paham semua ya? Kita masuk ke materi selanjutnya. Kita akan masuk pada materi tentang retina sebagai detektor cahaya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu retina? Bagian dari mata, Pak. Ya, nah, itu adalah maksud dari bagian mata. Retina adalah lapisan jaringan tipis yang terletak di bagian belakang mata. Berfungsi sebagai detektor cahaya dan memainkan peran kunci dalam proses penglihatan. Retina mengubah cahaya yang masuk menjadi sinyal saraf yang kemudian diteruskan ke otak untuk diimplementasikan sebagai gambar. Struktur retina itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sel fotoreseptor, terdiri dari 2 titik utama, yaitu batang dan kerucut atau rods dan cones. Rods itu ada pada gambar sini yang sensitif terhadap cahaya rendah. Yang satu lagi itu cones yang warna biru ini. Ini berfungsi dalam cahaya terang dan mendeteksi warna. Yang kedua, struktur retina adalah sel ganglion, menerima sinyal dari sel fotoreseptor. Sel ganglion ini menerima dari sel fotoreseptor yang pertama. Pada yang struktur pertama. Terus struktur yang ketiga ada lapisan pendukung, termasuk sel epitel pigment. Selanjutnya, fungsi retina memungkinkan penglihatan dalam berbagai kondisi cahaya. Selanjutnya,
Selanjutnya fungsi retina. Yang pertama itu memungkinkan penglihatan dalam berbagai kondisi cahaya. Yang kedua, mendeteksi gerakan dan detail warna. Yang ketiga, memfasilitasi penglihatan pusat dan perifer. Selanjutnya proses penglihatan. Proses penglihatan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada penyerapan cahaya. Cahaya masuk di mata dan mengenai retina. Transduksi sinyal, sel fotoreseptor mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Terus yang ketiga itu pengiriman sinyal. Sinyal dikirim melalui sel ganglion. Selanjutnya mekanisme retina sebagai detektor. Yang pertama itu penyerapan cahaya. Yang terlihat pada gambar ini cahaya masuk mengenai lens, terus masuk fokus ke retina. Cahaya masuki melalui kornea, pupil dan lensa lalu difokuskan pada retina. Ini retina, difokuskan kepada retina. Dari cahaya yang gini masuk fokus kepada retina. Selanjutnya ada sel fotoreseptor bagian batang dan kerucut berada di samping retina. Selanjutnya transduksi sinyal. Sel fotoreseptor terbagi menjadi dua, batang dan kerucut. Batang sensitif terhadap cahaya dan kerucut sensitif terhadap cahaya terang dan warna. Yang kedua ada ketika cahaya mengenai pigmen. Kita kembali ke slide sebelumnya. Kepada anak-anak semua, di sini kan ada gambar mata. Di sini kan gambar mata. Kita kan sedang belajar retina. Apakah kalian ada yang tahu di mana letak retina pada gambar ini? Tahu Pak. Coba Yuni, di mana letak gambar retina pada gambar ini? Berdiri Pak. Boleh? Baik Pak. Di sini Pak. Ya, betul. Pada coba. Akhirnya. Terima kasih kepada Yuni. Baik Pak. Kita masuk ke yang ketiga dari mekanisme retina, yaitu proses pemrosesan sinyal. Sinyal listrik dan sel fotoreseptor dikirim ke sel bipolar yang kemudian menghubung ke sel ganglion. Sel ganglion mengintegrasikan informasi dari beberapa fotoreseptor dan mengirim sinyal melalui akson dan membentuk saraf optik. Selanjutnya pengiriman ke otak. Saraf optik membawa sinyal ke otak, khususnya area vital di korteks otak. Di sini sinyal diproses lebih lanjut, memungkinkan kita melihat dan memahami gambar. Yang kelima ada interpretasi visual. Otak menggabungkan informasi dari kedua mata untuk menciptakan persepsi ke dalam dan perspektif. Proses ini memungkinkan kita untuk memproses dengan cepat terhadap rangsangan visual di sekitar kita. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme retina pada hewan. Sebelum kita masuk ke mekanisme retina pada hewan, apakah retina pada hewan dan manusia itu sama? Enggak, retina hewan ada di depan. Seperti yang masih ragu ya. Coba di sini kita akan membahas tentang retina pada hewan. Yang pertama itu variasi struktur retina. Sama pada manusia tadi ada sel fotoreseptor. Sebagian besar hewan memiliki batang dan kerucut, tetapi rasio dan tipe mereka bervariasi. Contohnya pada burung elang, pada bagian mata kompon. Pada serangga seperti lalat, mata terdiri dari ribuan komatida unit mata yang kecil, yang memungkinkan mereka hampir melihat dalam sebuah arah sekaligus, dan
sensitivitas tinggi terhadap gerakan. Makanya pada hewan-hewan itu kan banyak yang mempunyai refleks bagus kayak lalat. Contohnya seperti lalat. Kalau kita menangkap lalat kan pasti sebelum kita sampai ke lalat itu, maka mereka akan gerak karena sensitivitas dari mata mereka itu sangat tinggi terhadap gerakan, maka bisa mereka mengelak saat kita menangkapnya. Yang kedua, adaptasi lingkungan. Ada dua contoh di sini, hewan nokturnal dan hewan diurnal. Hewan nokturnal itu memiliki retina yang kaya akan sel batang. Memungkinkan mereka untuk melihat dengan baik dalam kegelapan. Contohnya pada hewan burung hantu. Mereka itu sangat baik dalam melihat penglihatan pada malam hari, tapi siang hari mereka kurang dalam untuk melihat. Selanjutnya ada hewan diurnal, aktif di siang hari, memiliki lebih banyak sel kerucut, meningkatkan kemampuan mereka untuk melihat warna yang detail dalam cahaya terang. Coba di sini apakah ada yang tahu contoh hewan diurnal itu contoh hewan apa? Coba Rama. Contohnya itu ada kucing, ada harimau, Pak. Coba ini kenapa kucing disebut hewan diurnal? Karena dia lebih memiliki dan dia lebih aktif di siang hari, Pak. Baik, betul. Terima kasih kepada saudara yang telah menjawab. Selanjutnya kita masuk pada materi pigment visual. Beberapa hewan memiliki jenis opsin yang berbeda, memungkinkan mereka untuk melihat dalam spektrum warna yang lebih luas daripada manusia. Opsin adalah protein transmembran yang sensitif terhadap cahaya. Contohnya seperti ikan anemon. Selanjutnya pengolahan sinyal. Proses pengolahan sinyal dari retina ke otak mirip dengan manusia, tetapi ada variasi dalam cara otak mengimplementasikan informasi visual tergantung pada adaptasi spesies. Selanjutnya fungsi khusus. Beberapa spesies seperti ular memiliki mata panas yang memungkinkan mereka mendeteksi panas dari mangsa, menunjukkan bahwa mekanisme deteksi cahaya dapat beradaptasi untuk fungsi yang lebih spesifik. Contohnya pada ular ini memiliki mata panas yang dimaksud adalah ketika ada mangsa, ada contohnya seperti tikus. Ketika tikus mendekati ular, maka ular di situ akan mendeteksi panas dari mangsa. Makanya ular disebut dengan mata panas. Jadi ular tahu ketika mangsanya datang, maka disebut dengan mata panas. Mungkin ini yang materi kita pada hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang mau bertanya? Kak, saya izin ke toilet. Silakan. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya selain di toilet? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Mungkin Bapak lupa masukkan slide untuk tugasnya. Jadi kita masukkan tugasnya untuk tugas di rumah aja ya. Minggu depan kita kumpul. Tugasnya itu tentang apa tadi? Tentang retina sebagai detektor cahaya. Itu cuma tugas 5 soal essay aja. Besok dikumpul ya. Baiklah, itulah materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan video tentang retina. Mungkin di sini kalian akan lebih menarik melihatnya karena menggunakan animasi. Mungkin penjelasannya akan lebih detail lagi dari video Bapak nanti. Inilah video kita, coba kita tonton bersama-sama. Anatomi mata terdiri dari banyak bagian yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsinya sebagai indera penglihatan. Perlu diketahui bahwa sekitar 75% informasi yang kita terima sehari-hari adalah berupa informasi visual.
Proses melihat dimulai dari terpantulnya cahaya dari satu objek atau lingkungan di sekitar kita. Cahaya ini akan ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata. Selanjutnya, cahaya akan melewati mata bagian tengah dan akhirnya diterima oleh makula retina, yaitu bagian belakang mata yang di dalamnya terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Secara umum, anatomi mata terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Anatomi mata bagian depan merupakan area terluar mata yang dapat dilihat secara langsung. Mata bagian depan terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, kornea. Kornea adalah kubang pelindung transparan yang berada di bagian depan bola mata. Kornea berfungsi memfokuskan cahaya sebelum diterima oleh lensa mata. Kornea tidak memiliki pembuluh darah dan sangat sensitif terhadap rasa nyeri. Iris. Iris ini merupakan bagian yang menentukan warna mata. Warna iris mata ditentukan oleh pigmen melanin, yaitu zat warna alami yang juga menentukan warna kulit dan rambut. Iris bertugas mengatur cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil mata. Pupil. Di bagian tengah iris, Anda akan melihat sebuah lubang kecil berwarna hitam yang disebut pupil. Bagian inilah yang menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Pupil mata bisa melebar dan mengecil ketika mendapatkan terlalu banyak atau sedikit cahaya. Sklera. Bagian putih mata pada bola mata dinamakan sklera. Bagian ini berfungsi sebagai dinding keras yang melindungi jaringan di dalam bola mata. Sklera dikelilingi oleh 6 otot mata yang bertugas untuk menggerakkan bola mata. Konjungtiva. Struktur ini adalah lapisan bening yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan sebagian bagian depan mata. Fungsi utama konjungtiva adalah menjaga bagian dalam kelopak mata dan permukaan depan mata tetap lembab, sehingga mudah membuka menutup tanpa gesekan ataupun iritasi. Konjungtiva juga dapat melindungi mata dari debu, kotoran, dan kuman penyebab infeksi. Anatomi mata bagian tengah. Bagian-bagian ini terdiri dari lensa. Lensa berada tepat di belakang iris dan pupil. Lensa yang normal akan tampak bening atau transparan dan berbentuk lonjong. Lensa berfungsi membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskan ke retina. Rongga vitreus. Bagian tengah mata ini dinamakan juga sebagai badan bening. Rongga vitreus membentang dari bagian belakang lensa sampai dinding belakang bola mata. Di dalam rongga vitreus terdapat cairan bening mirip gel yang disebut cairan vitreus. Anatomi mata bagian belakang. Bagian belakang mata tersusun dari 3 bagian, yaitu retina. Ini adalah lapisan pekat cahaya yang melapisi bagian mata dalam. Retina terdiri dari jutaan sel yang mampu menangkap cahaya yang melewati kornea dan lensa. Sel-sel khusus ini terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Sel batang pada retina berfungsi untuk melihat cahaya yang redup, sedangkan sel kerucut berperan dalam melihat cahaya terang dan warna. Cara kerja retina hampir menyerupai gulungan film pada kamera analog. Makula. Makula merupakan bagian yang terdapat di tengah retina. Jika dilihat menggunakan oftalmoskop, bagian ini akan tampak berwarna kuning cerah. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan dan memungkinkan mata untuk melihat objek dengan baik dan detail. Saraf optik. Saraf optik terdiri dari jutaan serabut saraf. Saraf optik berfungsi membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Selain mengenali bagian mata, Anda juga perlu mengetahui bahwa mata dapat berfungsi secara optimal berkat adanya organ pendukung, yaitu kelopak dan bulu mata. Ketika berkedip, kelopak mata membantu melumasi permukaan mata dengan air mata. Sementara itu, bulu mata bertugas menyaring dan mencegah masuknya benda asing, termasuk debu dan kotoran. Nah, itulah bagian-bagian dari anatomi mata beserta fungsinya. Jika Anda mengalami keluhan pada mata seperti mata merah dan bengkak, nyeri, belekan, sensitif terhadap cahaya, atau penglihatan terganggu, jangan ragu untuk mengkonsultasikan keluhan tersebut kepada dokter.
gonna be a good day. Wake up, today's 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 gonna be a good day. Wake up.